sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dan yang keempat, siswa mampu memberikan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Misalnya tumbuhan jahe atau tumbuhan pisang. Nah, apa kalian tahu tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan pun melakukan proses reproduksi atau berkembang biak. Bedanya, pada tumbuhan perkembangbiakan dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Untuk mendukung terjadinya perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan harus memiliki alat perkembangbiakan tumbuhan berupa serbuk sari dan kepala putik. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Meski begitu, tetap ada cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan dengan memakai bagian dari tanaman induknya sendiri. Cara ini disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara aseksual atau tanpa adanya peleburan antara suatu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dinamakan vegetatif alami apabila proses tersebut terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah ketika proses tersebut dibuat atau dibantu oleh manusia. Baik, sekarang kita akan bahas tentang contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contohnya yang pertama, akar tinggal. Akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar dalam tanah. Nah, akar tinggal ini juga disebut dengan rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Sementara pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung, dan lain-lain. 3. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah, batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas, kemudian membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain bengkuang, kentang, ubi jalar, gembili, talas, dan lain-lain. 4. Umbi akar.
Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu wortel, lobak, singkong, dan lain-lain. 5. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu stroberi, pegagan, rumput teki, arbe, antanan, dan lain-lain. 6. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu tebu, pisang, bambu, pinang, dan lain-lain. 7. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain cocor bebek, sukun, kesemek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh yang pertama yaitu cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Dan sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Kemudian contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan cara ini antara lain jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan tumbuhan berbuah lainnya yang memiliki kambium. 2. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Caranya dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan cara ini antara lain singkong, mawar, rosemary, lavender, dan lain-lain. 3. Okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara ini antara lain jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, jambu, dan lain-lain. 4. Kopulasi. Kopulasi dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau mengenten. Cara mengenten adalah menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lain. 5. Merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain kangkung, sirih, stroberi,
apel, sirih gading, dan lain-lain. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah dengan penjelasan tersebut kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan di awal tadi? Ya, bagus sekali. Tumbuhan jahe dan pisang itu sama-sama berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Cuma bedanya jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, sedangkan tumbuhan pisang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, semoga dengan pembelajaran tadi atau penjelasan tadi kalian sudah bisa memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.